强一点，也许彩儿就不会。就算你是9阶1人，能帮他驱除这股杀意，难道我什么都做不了吗？信彩儿，我的曾孙女儿。Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Wang Yuan tersenyum, benar karena pertemuan besar kuil ini sungguh luar biasa sehingga kami ingin ikut serta. Kepala Qiyu, apakah kamu bersedia mendukung kami? Qiyu Yonghao menyatakan, karena kamu semua datang untuk ikut serta dalam pertemuan ini, kamu harus mengetahui semua aturan pertemuan. Bahkan jika kamu adalah pasukan pemburu iblis bergelar, hampir mustahil bagi timmu untuk cukup kuat untuk membuktikan diri. Mencapai 3 besar lebih mustahil lagi. Long Hao Chen mungkin disukai kuil prajurit, tetapi kamu benar-benar membuat masalah dalam hal ini. Saya tidak dapat mendukungmu dengan cara apapun, dan tidak akan memberimu komitmen apapun. Saya mengatakan ini atas nama kuil prajurit. Mata Wang Yuan berbicara, lalu, bagaimana jika kita dapat menempati posisi pertama? Jika kita menempati posisi di atas semua 6 kuil besar, apakah Anda bersedia mendukung kami? Qiyu Yonghao sangat terkejut mendengar kata-kata ini keluar dari mulut Wang Yuan dengan keyakinan yang begitu tinggi. Dia baru saja mencoba kekuatan Wang Yuan, dan telah mampu menentukan, hanya dengan kontak sederhana, bahwa dia seharusnya telah menembus langkah ke-9. Memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa waspada yang besar. Benar, Wang Yuan hanyalah prajurit dari pasukan pemburu iblis secerca harapan. Kultivasinya telah mencapai langkah ke-9, tingkat apa yang bisa dicapai oleh kultivasi Long Hao Chen. Dan terlebih lagi, mereka sebelumnya telah menghancurkan pilar Dewa Iblis. Pada titik ini, ekspresi Qiyu Yonghao menjadi sangat hangat. Yuan, apa yang sebenarnya kalian coba lakukan? Apa tujuan kalian? Kepala, kita hanya punya satu tujuan, yaitu memimpin umat manusia untuk mengalahkan umat iblis. Qiyu Yonghao menggelengkan kepalanya, ini adalah topik yang sangat penting dan kamu menyinggungnya begitu tiba-tiba. Saya bingung bagaimana harus menanggapimu. Wang Yuan mengangguk dan menjawab, biarkan saja. Saya percaya Kapten akan memiliki kemampuan untuk meyakinkan Anda, serta para petinggi dari semua 6 kuil besar lainnya. Saat ini, kekuatan adalah faktor terpenting dalam perlawanan terhadap kaum iblis. Aku akan pergi, tolong rahasiakan masalah kepulangan kita. Qiyu Yonghao menjawab, Yuan, jangan meremehkan pertemuan besar kuil. Mungkin kau membuat kemajuan besar dalam kekuatan, tetapi kartu truf kuil bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh pasukan pemburu iblis seperti milikmu. Wang Yuan hanya tersenyum sebagai tanggapan, aku pikir Anda akan sangat terkejut. Qiyu Yonghao tersenyum pahit, sebenarnya, aku tidak menginginkan kejutan yang menyenangkan ini, karena itu akan lebih sulit bagiku untuk menerimanya. Meskipun aku tidak percaya kau bisa menang, jika kau benar-benar dapat melakukan prestasi ini, kuil prajurit kita setidaknya akan berjanji untuk bersikap netral. Wang Yuan tampak terkejut. Awalnya ia hanya berencana untuk menyapa Qiyu Yonghao dan meninggalkan kesan yang mendalam sebelum dimulainya pertemuan besar kuil. Namun, ia tidak menyangka bahwa Qiyu Yonghao akan menyatakan kenetralannya. Kuil prajurit merupakan pendukung setia kuil penyihir, sehingga sikap netral mereka sangatlah penting dalam rencana Long Hao Chen. Sebagai kepala kuil prajurit, Yonghao optimis bahwa secerca harapan cerah tidak akan memaksa untuk menarik kembali kebaikan yang pernah dilakukan Long Hao Chen kepada kuil prajurit. Kebaikan pribadi adalah satu hal, tetapi manfaat bagi kuil adalah hal lain. Ungkapan kenetralannya sudah menjadi tanda dukungannya terhadap secerca harapan cerah. Berapa usia Wang Yuan tahun ini? Di bawah 30. Sudah berapa lama kuil prajurit tidak mendapatkan seorang ahli tingkat ke-9 yang berusia di bawah 30 tahun? Dan bukan hanya kuil prajurit, seluruh aliansi juga sudah lama tidak mendapatkan ahli tingkat muda seperti itu. Lebih jauh, ia menyimpulkan dari ucapan Wang Yuan bahwa ia sama sekali bukan satu-satunya yang telah mencapai tingkat ke-9 dalam secerca harapan cerah. Keyakinan mereka untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar kuil sebagai pasukan pemburu iblis telah memecahkan banyak misteri. Long Hao Chen menjadi seorang jenius yang menggemparkan dunia, sekarang setelah mereka kembali setelah menghilang selama lebih dari 4 tahun, bakat mereka serta usia muda mereka meramalkan posisi masa depan mereka sebagai batu penjuru 6 kuil besar dengan pasti.
Inisiatif kuil prajurit merupakan awal untuk mempersiapkan skenario masa depan. Namun Qiyu Yonghao tidak percaya sedikit pun bahwa secerca harapan cerah akan muncul dalam pertemuan besar kuil ini. Karena keadaan sudah seperti itu, apa gunanya sedikit harapan? Sebuah argumen sengit terjadi dalam pertemuan yang berlangsung di kuil Assassin. Kepala Seng Yue, saya tidak percaya bahwa kita masih harus sepenuh hati mendukung kuil Ksatria. Jangan bilang Anda tidak dapat mengatakan bahwa kuil Ksatria sudah mengalami kemunduran. Yang berbicara adalah seorang tetua dengan tubuh ramping, wajah tua yang ditutupi kerutan, dan kepala botak. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia sudah terlihat seperti seseorang dengan satu kaki di dalam kubur, yang baru saja terjatuh di depan angin kencang. Namun tatapan tajamnya setajam dan sedingin es seperti elang, tampak sangat kesal. Sejak 10 tahun yang lalu, kuil Ksatria belum menghasilkan ksatria ilahi baru. Dari 3 ksatria ilahi mereka, Yang Hao Han tidak akan dapat berpartisipasi dalam yang satu ini karena menjadi kepala aliansi saat ini. Long Xingyu bahkan belum datang, dan apa yang bisa dilakukan oleh Long Tianying sendiri. Pertemuan besar kuil ini benar-benar istimewa dan akan menentukan jalan masa depan aliansi. Berdiri di sisi yang salah sangat mungkin menyebabkan kemunduran aliansi dan sangat menurunkan posisi kita di aliansi masa depan. Meskipun kita juga tidak bisa mengambil sikap yang berlawanan dengan mendukung kuil penyihir, setidaknya kita harus tetap netral dan berhenti mempertahankan posisi yang sama seperti di masa lalu. Jangan meremehkan tetua yang tampak kurus ini, pidatonya langsung mengguncang seluruh ruang konferensi. Seng Yue duduk di kursi pertama, dan terlihat sangat berat. Ini bukanlah satu-satunya tetua dari kuil Assassin yang mengajukan keberatan. Dia mungkin adalah kepala kuil pembunuh, tetapi para tetua dari kuil mereka jauh lebih berpengaruh daripada yang dari kuil lain, terutama yang baru saja menyampaikan pidatonya. Itu adalah tetua utama kuil Assassin, Sue Zichen, yang paling senior, dan satu generasi lebih tua dari Seng Yue, serta menjadi perwakilan dari generasi tertua kuil Assassin. Dari segi kekuatan, dia berada di tingkat teratas kuil Assassin, mencapai peringkat kedua dari langkah ke-9, dan hampir mencapai peringkat ketiga. Menyebutnya sebagai landasan kuil Assassin bukanlah hal yang berlebihan, dan sebagai tetua utama, banyak orang mendukungnya. Saat ini, ekspresi sudut pandangnya menciptakan perubahan total alur cerita dalam konferensi ini. Para petinggi dan tetua terhebat dari kuil Assassin berjumlah total 41 orang, dan setidaknya setengah dari mereka terpengaruh. Tetua lainnya melanjutkan, Sue tua benar. Kerusakan kita sangat besar dalam Perang Suci 4 tahun lalu, dan hal yang sama berlaku untuk kuil Ksatria. Setelah sekian lama, kuil penyihir dan kuil spiritual mengalami kerusakan paling sedikit, peningkatan kekuatan mereka menjadi yang tercepat. Dan dalam pertemuan besar aliansi ini, saya rasa mereka tidak akan mampu mempertahankan mahkota mereka. Kita harus membuang aliansi ini, atau bagaimana kuil lain akan memandang kita setelah lahirnya aliansi baru. Kita tidak hanya akan kehilangan sekutu yang kuat, tetapi lebih dari itu, kita akan dibenci oleh semua kuil lainnya. Dari sudut pandang lain, jika kuil Ksatria tidak membantu kita dengan sepenuh hati, menurutmu berapa lama kita akan bertahan dalam Perang Suci? Tahukah kamu berapa banyak jiwa ksatria setia yang tersisa di tembok kita? Jangan bilang kau ingin meninggalkan dermawan kita seperti itu. Aku sudah memutuskan bahwa tidak peduli apakah kuil ksatria akhirnya mempertahankan mahkota mereka atau tidak, kuil Assassin kita akan terus mendukung mereka dengan segenap jiwanya. Bahkan jika kuil ksatria akhirnya kalah, setidaknya kita akan berdiri dalam solidaritas, iblis adalah target kita, bukan pertikaian internal. Aku percaya siapapun yang memerintah aliansi baru, mereka tidak akan menindas kuil lainnya secara berlebihan. Ini bukan pertama kalinya Seng Yue mengucapkan kata-kata ini, tetapi kuil Assassin masih belum menemukan jawaban yang bulat. Pertemuan besar kuil sudah dekat, jadi pilihan kuil Assassin tidak bisa ditunda lagi. Mereka harus mengambil keputusan akhir pada hari ini, tetapi suara pertentangan masih sama kerasnya. Dari 6 kuil besar, yang paling sedikit kendalinya, tidak diragukan lagi, adalah Seng Yue. Itu karena alasan historis, lagi pula gurunya yang dulunya adalah kepala kuil Assassin sebelumnya, sebelum meninggal bertahun-tahun yang lalu, telah bertarung melawan Sue Zisheng. Persaingan antara kedua tetua ini sangat ketat, dan perbedaan kekuatan mereka sangat tipis. Sekarang setelah Seng Yue kehilangan dukungan gurunya, kedudukannya di kuil Assassin tentu saja tidak begitu bagus lagi.
Ini juga sebabnya dia harus dengan kejam membuat Chair berintegrasi dengan tungku spiritual samsara di tahun-tahun itu. Dia berharap cucunya tidak menjadi seperti dia saat dia akan mengendalikan kuil assassin. Sebagai kepala kelompok tetua, Sue Zisheng menyarankan, karena Anda begitu keras kepala, mari kita putuskan dengan pemungutan suara. Sebagai kepala kuil, suara Anda dapat dihitung 3 kali, sedangkan suara saya sebagai kepala tetua dapat dihitung 2 kali. Minoritas akan mengikuti mayoritas, jadi kita akan sampai pada kesimpulan hari ini. Mendengar semua ini, Seng Yue merasa hatinya menegang. Dia mengerti bahwa karena Sue Zisheng menyarankan tindakan seperti itu, dia sudah sepenuhnya yakin akan mendapat dukungan mayoritas di sini. Jika keputusan ini berhasil, bahkan kepala kuil assassin tidak akan dapat berbuat apa-apa, dan ini juga akan sangat merusak otoritasnya di masa depan. Karena keadaan sudah seperti ini, Seng Yue sudah tidak dapat menghentikan pemungutan suara yang berlangsung di depannya. Karena marah, dia mengepalkan tangannya erat-erat, menatap Sue Zisheng dengan enggan. Zisheng yang muram dan bermata dingin tidak memberi kelonggaran. Meskipun sudah sangat tua, otoritasnya di kuil assassin masih sangat besar. Dalam suasana yang menindas ini, yang mungkin akan memburuk kapan saja, sebuah suara yang jelas tiba-tiba bergema dari segala arah ruangan, apa gunanya memilih? Alasan mengapa Anda menentang untuk mendukung kuil ksatria hanyalah karena mereka tidak cukup kuat di mata Anda. Kalau begitu, mari kita putuskan keputusan ini berdasarkan kekuatan juga. Siapapun yang terkuat harus memutuskan. Meskipun setidaknya setengah dari yang hadir di sini mencapai langkah ke-9, di depan niat membunuh yang begitu mengerikan, semua orang merasa seolah-olah mereka telah dibungkus es. Bahkan Seng Yue dan Sue Zhengzi terkejut. Lonjakan niat membunuh yang tiba-tiba ini terlalu mengerikan. Kuil assassin ahli dalam pembantaian, tetapi saat ini, mereka memiliki perasaan terkejut yang besar ketika terbungkus dalam niat membunuh ini. Siapa sebenarnya yang datang? Dari begitu banyak di sana, tidak ada yang menyadarinya. Dan lebih jauh lagi, niat membunuh ini jelas berada pada level domain. Kekuatan-kekuatan dari langkah ke-9 di kuil assassin mendekati 20, tetapi dari mereka yang benar-benar memegang domain, termasuk Seng Yue dan Sue Zisheng, hanya ada 4. Tepatnya karena mereka memiliki domain mereka sendiri, pemahaman mereka tentang domain juga jauh lebih dalam, memungkinkan mereka untuk dengan jelas mengidentifikasi gelombang niat membunuh yang dingin ini sebagai sesuatu yang keluar dari domain dengan tingkat yang bahkan lebih tinggi dari milik mereka. Tekanan tak berwujud itu membuat mereka sangat terkejut. Sosok hitam muncul tanpa suara di tengah ruang konferensi, berdiri di titik tertinggi ruangan setinggi 7 meter ini. Mengenakan rok hitam panjang, dia memiliki rambut ungu tua yang panjang menjuntai di seluruh punggungnya dan sampai ke kakinya. Saat rambutnya berkibar ringan, niat membunuh yang dingin itu terus keluar dari tubuhnya. Melihatnya muncul, Seng Yue tiba-tiba merasakan matanya menjadi sangat kabur karena air mata. Dia tanpa sadar melonggarkan cengkeraman erat di dadanya, tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Dia kembali, akhirnya kembali. Chair, mendengar panggilan nyaring Seng Yue, para petinggi kuil assassin menjadi sangat terkejut. Hampir semuanya tahu bahwa Seng Yue memiliki seorang cicit perempuan yang telah membawa belati samsara, tetapi mereka yang telah melihat Chair secara nyata sangat sedikit. Yang mereka tahu hanyalah bahwa Chair telah menghilang lebih dari 4 tahun yang lalu. Tatapan mata Chair yang dalam diarahkan pada Zhao Zisheng saat dia menyatakan dengan acuh tak acuh, sebelum memutuskan dengan pemungutan suara, aku menantang tetua Sue dalam kapasitasku sebagai putri suci samsara dari kuil assassin. Jika aku menang, aku akan mengambil alih statusmu sebagai kepala tetua kuil assassin. Dan jika kau menang. Pada saat itu, dia berhenti sejenak dan tiba-tiba menunjukkan senyuman yang sangat indah yang membuat semua orang yang hadir menjadi lesu. Kau tidak akan bisa menang, jadi tidak perlu mempertimbangkan kemungkinan ini. Aku akan membawa semua orang ke tempat lain, yang seharusnya memudahkan tetua Sue untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Para petinggi dari kuil assassin semuanya terkejut. Kembalinya Chair yang tiba-tiba awalnya merupakan kejutan besar, tetapi penampilannya di luar pengetahuan mereka. Mereka tidak tahu apa yang dia lakukan untuk menyebabkan pemandangan yang begitu ajaib. Kulit Sue Zisheng menjadi sangat tidak sedap dipandang. Pandangannya tertuju erat pada sabit dewa kematian di tangan Chair. Dari semua orang yang hadir, hanya dia yang tahu bahwa sinar putih yang tersebar dari senjatanya adalah cahaya pemurnian, yang memancarkan palpitasi murni.
Sue Ziseng tahu bahwa cicit perempuan Seng Yue adalah putri suci samsara dengan bakat luar biasa, energi spiritual internal bawaannya melampaui 90. Namun dari sudut pandangnya, meskipun Chai Er masih merupakan tokoh penting, pada akhirnya dia masih sangat muda, belum lagi bagaimana dia sudah menghilang begitu lama. Dia tidak pernah menyangka Chai Er akan muncul di saat seperti itu, dan terlebih lagi, dari ekspresi Seng Yue, dia dapat mengatakan bahwa dia pun tidak menyangka Chai Er akan muncul di saat seperti itu. Tatapan Chai Er menyapu setiap asasin yang hadir, kekuatan akan menentukan segalanya. Aku menantang kalian semua, siapapun yang menerima tantanganku harus memberikan hak pilihnya kepadaku setelah kalah. Jika kalian tidak menerima tantanganku, aku anggap kalian melepaskan hak pilih ini. Sue Zhengzi mendengus dingin, dengan cara apa kau memenuhi syarat untuk melakukan itu, gadis kecil? Chai Er tersenyum acuh tak acuh, aku adalah bagian dari kuil assassin, dan kekuatan adalah yang membuatku memenuhi syarat. Berdasarkan aturan kuil assassin, mencapai langkah ke-9 kultivasi seharusnya menjadikan seseorang sebagai penatua kuil. Karena itu aku sudah menjadi bagian dari kelompok penatua. Selain itu, semua ini tidak penting bagiku. Ini adalah duniaku, jadi tanpa izinku, tidak seorang pun dari kalian boleh keluar. Siapapun yang tidak menerima aturanku boleh tinggal di sini selamanya. Kau, Sue Ziseng dengan gelisah bereaksi dengan marah. Meskipun Chai Er menunjukkan senyum yang sangat santai, ucapannya yang tirani membuat para asasin tua ini marah. Seorang gadis kecil berusia sekitar 20 tahun benar-benar berani berbicara kepada mereka dengan cara seperti itu. Seng Yue, apakah ini caramu melatih cicit perempuanmu? Sue Zhengzi mengalihkan fokusnya pada Seng Yue. Seng Yue tidak lagi gelisah seperti dulu, dan menunjukkan senyum acuh tak acuh sebagai tanggapan, Chai Er adalah cicit perempuanku, tetapi dia juga harta karun kuil assassin kita. Kalian semua seharusnya sudah mendengar bahwa Chai Er sudah mulai mengintegrasikan tungku spiritual samsara pada usia 3 tahun, mendapatkan persetujuan dari belati samsara. Kalian semua seharusnya tahu betapa banyak rasa sakit dan siksaan yang harus dialami Chai Er untuk menyatu dengan tungku spiritual samsara. Keenam inderanya hilang secara berurutan, dan dia ditinggalkan di gua yang dingin sendirian pada usia 3 tahun untuk waktu yang sangat lama. Semua ini untuk membuatnya lebih kuat demi kuil assassin kita. Mungkin dia masih muda, tetapi dari caraku melihatnya, dia sama sekali tidak berkorban lebih sedikit daripada siapapun yang hadir di sini demi kuil assassin. Karena dia akhirnya kembali setelah lebih dari 4 tahun, sekarang saatnya bagiku untuk mengundurkan diri dari jabatan pimpinanku. Keputusan kita selanjutnya tidak lagi hanya tentang posisi kita di pertemuan besar kuil, tetapi juga, aku punya usul untuk membiarkan Chai Er mengambil alih tugasku untuk memegang jabatan sebagai kepala kuil assassin. Oh, ada juga hal lain yang lupa kukatakan kepada kalian semua. Sejak 5 tahun yang lalu, Chai Er telah menjalani kebangkitan formalnya sebagai putri suci samsara, menjadikannya orang yang dipilih oleh Dewa Kematian. Aku percaya bahwa kemampuannya sebagai orang yang dipilih dewa seharusnya sudah tumbuh pesat. Sekarang saatnya untuk menyatukan kuil assassin. Kata-kata Seng Yue memberikan perasaan yang menggetarkan bumi kepada seluruh hadirin. Orang yang dipilih oleh Dewa Kematian mengambil alih kuil assassin. Ini adalah masalah yang jauh lebih penting bagi kuil assassin. Melihat sabit Dewa Kematian di tangan Chai Er, tatapan mata beberapa dari mereka berangsur-angsur rileks. Mungkin pendukung Sue Ziseng lebih banyak, tetapi sudut pandang mereka semua mempertimbangkan tim assassin. 10 tahun yang lalu, Seng Yue telah menyebutkan bahwa, pada saat Chai Er memperoleh kendali sejati atas belati samsara dan mencapai langkah ke-9 kultivasi, dia akan mendapatkan dukungan bulat dari kuil mereka. Jadi mengapa Putri Suci Samsara yang baru tidak dapat melakukan hal yang sama? Sekarang Chai Er telah kembali, kultivasinya telah terlihat juga telah menembus langkah ke-9, serta memiliki domainnya sendiri, dan lebih jauh lagi, memiliki kemampuan ajaib pergeseran spasial. Semua orang di sini tahu siapa yang paling cocok untuk memimpin kuil assassin. Yang terpenting Chai Er berusia sedikit lebih dari 20 tahun. Arti dari langkah ke-9 dan pewaris belati samsara pada usia ini jelas di mata mereka semua. Bahkan jika Chai Er baru saja naik ke langkah ke-9, bagaimana jika dia diberi waktu 10 tahun? Semua orang tahu tentang kekuatan Li Zhengzi, tetapi energi spiritual internal bawaannya hanya 80. Menjadi pengguna angin pada tingkat kultivasi ini, apa yang akan terjadi 10 tahun kemudian untuk Chai Er? Pada saat itu, apakah kuil assassin bahkan perlu melekatkan diri pada orang lain?
Lebih baik orang lain yang akan menempel pada mereka. Memikirkan semua ini, sudut pandang para petinggi yang hadir jelas berubah.